Pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa gejolak transisi dari masa Orde Baru ke masa reformasi, yang dimana pada saat itu banyak krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Pada masa reformasi, politik banyak melatar belakangi kelahiran karya sastra, seperti cerpen, puisi, dan juga novel. Pengembangan sastra dari era reformasi juga ditandai dengan munculnya para pengarang perempuan yang karyanya diapresiasi oleh banyak masyarakat dan para pengamat sastra lainnya. Adapun sastrawan kaum perempuan seperti Ayu Utami, Dewi Lestari, Jenar Mahesa Ayu, Oka Rusmini, dan lain sebagainya. Sedangkan sastrawan kaum laki-laki seperti Acep Zamzam Nur, Afrizal Marna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Andrea Hirata. Karya-karya mereka semakin beredar karena adanya reformasi. Justina Ayu atau Ayu Utami lahir pada tanggal 21 November 1968. Dia merupakan seorang aktivis, jurnalis, dan sastrawan berkebangsaan Indonesia dan besar di Jakarta. Ia menempatkan kuliah bahasa Rusia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Ayu juga pernah menjadi wartawan di majalah Humor, Mantra, Forum Keadilan, dan DNI. Salah satu karya Ayu Utami yaitu novel Saman pada tahun 1998, novel Larung pada tahun 2002, Bilangan FU pada tahun 2008, dan kumpulan esai seperti Si Parasit, Lajang pada tahun 2003, Lalita pada tahun 2012. Karya salah satu Ayu Utami adalah Saman. Saman adalah novel romansa dewasa karya Ayu Utami yang terbit pertama kali tahun 1998 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Novel ini juga merupakan kemenangan dari Sayembara Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Sudah banyak penghargaan dalam negeri dan luar negeri yang didapat sejak penerbitan pertamanya hingga sekarang. Novel ini merupakan novel dengan orientasi yang kuat, membahas kesetaraan gender. Setiap tokoh perempuan yang digambarkan oleh Ayu Utami dijadikan sebagai tokoh penuntut kesetaraan baik dalam rumah sosial maupun kehidupan seksual. Si Rebu dijuluki demikian karena karyanya yang berjudul Aku. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka di Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Chairil lahir dan dibesarkan di Medan, sebelum akhirnya pindah ke Batavia dengan ibunya pada tahun 1940, di mana dia mulai menggeluti dunia sastra. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Chairil Anwar terus menggeluti dunia kepenulisan. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, eksistensialisme, cinta, hingga tak jarang multi-interpretasi. Philippus Djoko Pinurbo, dikenal juga dengan Jokpin, adalah salah seorang penyair terkemuka di Indonesia yang karya-karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi Indonesia. Djoko Pinurbo menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta.
kegemarannya mengarang puisi ditekuninya sejak di sekolah menengah atas. Salah satu karya Djoko Pinurbo, Sri Menanti. Sri Menanti adalah novel perdana Djoko Pinurbo. Dalam novel itu diceritakan seorang penyair laki-laki yang kemudian disebut sebagai Mas Penyair. Ia bertemu dengan seorang pelukis perempuan di dalam gang tanpa sengaja. Perempuan itu bernama Sri Menanti. Puisi Mei, Djoko Pinurbo, Jakarta 1998. Tubuhmu yang cantik, Mei, telah kau persembahkan kepada api. Kau pamit mandi sore itu. Kau mandi api. Api sangat mencintaimu, Mei. Api mengucup tubuhmu sampai ke lekuk-lekuk tersembunyi. Api sangat mencintai tubuhmu sampai di lumatnya yang cuma warna, yang cuma kulit, yang cuma ilusi. Tubuh yang meronta dan meleleh dalam api, Mei, adalah juga tubuh kami. Api ingin membersihkan tubuh maya dan tubuh dusta kami yang membakar habis tubuhmu yang cantik, Mei. Kau sudah selesai mandi, Mei. Yang sudah mandi api. Api telah mengungkapkan rahasia cintanya ketika tubuhmu hancur dan lebur dengan tubuh bumi. Ketika tak ada lagi yang mempertanyakan nama dan warna kulitmu, Mei. W.S. Rendra dalam karyanya Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh zaman edan, oh malam kelam pikiran insan koyak moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh tata warna fata morgana kekuasaan. Oh sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum harus lebih tinggi dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara. Oh kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan.
Oh, rasa putus asa yang terbentur sangkur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adil. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara. Bau anyir, darah yang kini memenuhi udara, menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintahan sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjara di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia yang fana, wahai jiwa yang tertenun sihir tahta, apakah masih buta dan tuli di dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apakah saran akal sehat kamu remehkan berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan? Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi. Air mata mengalir dari sajakku ini.